ledakan emosi bahagia tanpa batas, ribuan Jakmania memadati terminal bandara. Jakmania sambut kedatangan mega bintang Persija Bruno Tubarão di Soekarno-Hatta. Seberapa besar cinta Jakmania pada klubnya? Jawabannya ada dalam kisah penuh emosi ini. Jangan sampai terlewat. Sebelum lanjut ke berita selengkapnya, jangan lupa subscribe channel Dangdil dan like video ini agar gak ketinggalan berita-berita terbaru hari ini. Apakah Jakarta akan bergetar malang ini? Apakah ribuan Jakmania akan menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai lautan oranye yang tak terbendung demi menyambut kedatangan sang winger flamboyan dari Brasil, Bruno Tubarão? Sosok yang disebut-sebut sebagai amunisi baru paling berbahaya Macan Kemayoran ini seolah membawa harapan yang membumbung tinggi ke langit ibu kota. Jakmania, supporter paling fanatik dan penuh gairah, mungkin saja telah menyiapkan nyanyian, flare, spanduk raksasa, bahkan tabuhan genderang untuk menyambut sang pemain bak pahlawan yang baru pulang dari medan pertempuran. Pertanyaannya, akankah euforia ini benar-benar meledak di bandara? Gambaran itu begitu nyata di benak publik. Bayangkan saja, saat pintu kedatangan internasional terbuka, lalu Tubarão melangkah dengan senyum tipis penuh karisma. Serentak, gegap gempinta teriakan Persija, Persija, Persija bergema membelah udara, menggetarkan kaca-kaca terminal. Bukankah itu pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri? Bukankah itu yang selalu menjadi ciri khas Jakmania yang tidak pernah setengah hati dalam mencintai tim kebanggaan mereka? Atmosfer yang ditunggu-tunggu ini seakan menjadi simbol kebangkitan Persija. Bagaimana tidak, setelah beberapa musim penuh pasang surut, kedatangan pemain berlabel Serie A Brasil jelas dianggap sebagai secercah harapan. Lalu muncul pertanyaan besar, mungkinkah Tubarão akan mengulang kisah legendaris para pemain asing yang pernah dielu-elukan di Jakarta? Atau justru akan lahir mitos baru yang membuat namanya terus dikenang dalam sejarah panjang Macan Kemayoran? Euforia semacam ini tidak bisa dilepaskan dari jiwa Jakmania yang selalu meluapkan cinta dengan cara paling dramatis. Tidak cukup hanya dengan tepuk tangan atau ucapan selamat datang, mereka selalu ingin menciptakan suasana yang tak terlupakan. Seolah-olah kedatangan seorang pemain baru bukan sekedar transfer, melainkan peristiwa bersejarah yang pantas dikenang satu kota. Dan bukan kata-kata, dengan hiruk pikuknya selalu siap menjadi panggung drama terbesar bagi lahirnya cerita baru Persija. Namun, sebuah tandanya besar tetap menggantung di udara. Apakah benar Jakmania akan tumpah ruah ke bandara malam ini? Ataukah sambutan itu hanya akan diwujudkan melalui hiruk pikuk di media sosial dengan tagar dan unggahan penuh semangat? Mungkinkah pihak keamanan akan mengantisipasi kerumunan besar yang bisa memadami terminal? Atau mungkin klub justru sudah menyiapkan penyambutan internal yang lebih sederhana dan tertutup? Yang jelas, spekulasi ini sudah cukup untuk membuat jantung berdebar. Bayangan ribuan orang bernyanyi kompak, flare yang menyala bak lautan api oranye, dan sorakan yang membahana seolah menjanjikan sebuah pesta sepak bola sejak hari pertama Tubarão menjejakkan kakinya di ibu kota. Bukankah itu sebuah awal yang dramatis bahkan sebelum ia menyentuh bola di stadion utama Gelora Bung Karno? Apapun yang terjadi, satu hal pasti, aura kedatangan Bruno Tubarão telah menciptakan gelombang harapan dan kebanggaan baru di kalangan Jakmania. Dan kini, hanya waktu yang akan menjawab, akankah sambutan mega di bandar benar-benar terjadi? Ataukah ia hanya akan menjadi legenda spekulatif yang dia ceritakan dari mulut ke mulut? Akankah bumi Italia bergetar pada malam 23 Agustus mendatang? Akankah nama Jai Idzes, kapten timnas Indonesia yang kini mengenakan kostum hijau hitam Sassuolo, bergema lantang ketika ia berdiri menghadapi badai serangan Napoli di laga perdana Serie A 2025-2026? Pertanyaan itu kini membakar rasa penasaran publik, bukan hanya di Italia, tapi juga di tanah air Nusantara yang siap begadang demi menyaksikan putra kebanggaannya menantang juara bertahan Serie A. Pertarungan ini bukan sekadar laga pembuka, melainkan duel epik yang syarat dengan drama. Sassuolo, tim yang tak banyak difavoritkan, justru mendapat lawan paling tangguh sejak peluit pertama musim dibunyikan. Siapa lawan yang dimaksud? Bukan sembarangan. Napoli, tim penuh bintang, kini diperkuat maestro lini tengah Kevin De Bruyne.
mesin gol Romelu Lukaku, serta deretan gladiator baru yang siap menerikam siapa saja yang berani menghalangi. Bisakah Jay Izzes dengan postur tegap dan jiwa kepemimpinannya menjadi benteng kokoh yang sanggup menahan badai biru langit itu? Bayangkan atmosfer di Stadion Mbappe. Sorak-sorai supporter hijau hitam bercampur dengan desisan tegang dari tribun ketika Lukaku mulai berlari dengan langkah raksasanya, sementara De Bruyne mengangkat kepala mencari celah umpan maut. Saat itu, semua mata akan tertuju pada Jay Izzes. Akankah ia berdiri kokoh bagi tembok tak tergoyahkan? Ataukah ia akan menjadi korban pertama dari keganasan serangan Napoli? Inilah ujian sesungguhnya. Inilah panggung megah yang akan menentukan seberapa jauh seorang Jay Izzes bisa melangkah di Serie A. Seorang pemain yang datang dari Eredivisie, berlabuh di Venezia, lalu kini dipercaya Sassuolo dengan status rekrutan termahal klub. Bukankah ini seperti kisah pahlawan yang harus membuktikan diri di medan perang paling brutal? Bukankah ini awal dari legenda baru yang bisa ditulis dengan tinta emas? Lini belakang Sassuolo yang musim lalu sering rapuh, kini bertumpu pada Izzes. Publik menanti, apakah kepemimpinannya akan mampu mengubah wajah tim ini menjadi lebih tangguh? Bahkan di Indonesia, jutaan pasang mata akan tertuju ke layar kaca. Dari warung kopi sederhana di desa hingga pusat perbelanjaan di kota besar, suara seruan, "Ayo Jay!" mungkin akan menggema, menyatukan seluruh bangsa dalam satu malam penuh kebanggaan. Namun, mari kita jujur, tantangan yang dihadapi bukan main-main. Napoli bukan hanya tim, melainkan mesin perusak yang dibangun dengan dana melimpah dan ambisi menaklukkan Eropa. Bagaimana Izzes akan menghentikan Lukaku yang seperti tank lapis baja? Sebagaimana ia akan membaca visi De Bruyne yang mampu menciptakan keajaiban hanya dengan satu sentuhan? Bukankah ini misi mustahil yang justru membuatnya semakin menarik? Di balik semua itu ada getaran harapan. Jika Izzes mampu tampil gemilang, jika ia bisa menghentikan serangan demi serangan Napoli, maka namanya tidak hanya akan dielu-elukan di Reggio Emilia, melainkan juga tercatat dalam buku sejarah sebagai bek Indonesia pertama yang menaklukkan raksasa Syariah di panggung pembuka. Jadi, apakah 23 Agustus akan menjadi malam penuh air mata atau malam penuh kebanggaan? Apakah Izzes akan menjadi korban badai atau justru menjadi pahlawan yang keluar dari kegelapan untuk menantang para raksasa? Satu hal yang pasti, drama ini sedang menunggu untuk ditulis dan seluruh dunia akan menjadi saksi. Dan sejak saat itu, cinta supporter terhadap STW tumbuh semakin dalam. Media sosial pun dipenuhi pujian. Netizen Indonesia yang biasanya dikenal galak dan sarkastik justru memberi dukungan besar kepada STW. Banyak yang mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup mereka percaya pada proyek jangka panjang timnas. Mereka rela sabar asal ditangani oleh orang sejujur dan sekomitmen Shin Tae-yong. Bahkan saat tim kalah, mereka tidak menyalahkan pelatih, tapi memahami bahwa proses ini butuh waktu. Hubungan emosional antara STY dan supporter menjadi salah satu kisah paling indah dalam dunia sepak bola nasional. Bendera Korea kerap dikibarkan di tribun penonton sebagai bentuk penghormatan. Chan khusus dengan nama STY juga sering terdengar saat pertandingan. Ia bukan lagi hanya seorang pelatih asing, tapi dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia. Ia diterima, dirangkul, dan didukung dengan sepenuh hati. STY pun merespon dengan ketulusan yang sama. Ia mulai belajar bahasa Indonesia. Meski belum fasih, ia mencoba memahami budaya lokal, menyantap makanan Indonesia, dan berinteraksi langsung dengan fans. Ia tidak membuat jarak, tidak merasa lebih tinggi. Justru ia terjun langsung ke akar rumput, menyentuh hati rakyat kecil yang mencintai timnas dengan segala keterbatasannya. Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang adil. Ia tidak pilih kasih, siapapun yang tampil bagus akan mendapat tempat, tak peduli dari klub besar atau kecil. Hal ini membuat para pemain lokal semakin semangat bersaing secara sehat. Mereka tahu bahwa pelatih tidak akan menjual nama,
tetapi menilai kerja nyata. Atmosfer kompetitif yang positif ini membentuk karakter timnas yang lebih tangguh dan pantang menyerah. Di tengah semua pujian itu, Estewa juga pernah mendapat tekanan. Di balik layar, reformasi besar-besaran juga dilakukan dalam tubuh PSSI. Erick Thohir sebagai ketua umum membawa warna baru. Ia tak hanya bekerja di balik meja, tapi aktif membangun infrastruktur, menggaet sponsor, dan menggalang dukungan dari FIFA serta federasi internasional lainnya. Melalui pendekatannya, sepak bola Indonesia mulai dilirik kembali oleh media asing dan para pemain Indonesia mulai diundang trial ke luar negeri. La Grande Timnas Indonesia bukan sekadar tentang kemenangan. Ia adalah simbol baru dari kebanggaan nasional. Setiap kali Mars Indonesia Raya dikumandangkan di stadion, ada energi yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Di tribun, para supporter menyanyikan lagu perjuangan. Di lapangan, para pemain bertarung habis-habisan. Di rumah, jutaan pasang mata menatap layar televisi dengan doa dan harapan. Tak ada lagi sinisme, yang ada hanya optimisme bahwa masa depan itu kini nyata, bukan hayalan. Transformasi besar juga terjadi dalam pendekatan taktik. Indonesia kini tidak lagi bermain bertahan total atau mengandalkan bola-bola panjang semata. Mereka mampu membangun serangan dari lini belakang, memainkan bola dengan cepat, dan membaca pergerakan lawan. Bahkan saat melawan Jepang dan Australia, timnas Indonesia sempat merepotkan lawan melalui pressing tinggi dan koordinasi lini yang solid. Ini menunjukkan kedewasaan dalam bermain. Sesuatu yang jarang terlihat pada era-era sebelumnya. Para pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Tom Hay bukan hanya datang untuk mengisi kekosongan. Mereka datang dengan semangat juang dan integritas. Mereka menyatu dengan budaya lokal dan bangga mengenakan lambang Garuda di dada. Hal ini membuat para pemain lokal juga termotivasi untuk bersaing sehat dan meningkatkan kualitas diri. Dalam skuad La Grande Timnas Indonesia, tidak ada kasta antara lokal dan keturunan. Yang ada hanyalah satu tekad, membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Dukungan supporter juga memainkan peran penting dalam era La Grande ini. Di media sosial, gelombang dukungan membanjiri tiap pertandingan. Laga tandang pun terasa seperti laga kandang karena diaspora Indonesia di berbagai negara datang memberi semangat. Dunia kini tahu bahwa fans Indonesia adalah salah satu yang paling fanatik dan setia. Bahkan pelatih dan pemain lawan pun memuji atmosfer yang diciptakan fans Indonesia di stadion. Tidak kalah penting adalah peran media dalam membangun narasi kemenangan. La Grande Timnas Indonesia menjadi headline di mana-mana, mulai dari media lokal hingga media asing ternama seperti ESPN, Goal, dan BBC. Mereka tak hanya melaporkan skor, tetapi juga memuji strategi, semangat juang, dan karisma pelatih. Hal ini memperkuat branding Indonesia sebagai negara sepak bola yang sedang bangkit. Kini, generasi muda Indonesia bermimpi lebih besar. Anak-anak tak lagi hanya mengidolakan Messi atau Ronaldo, tetapi juga Marcelino, Hernando Ari, atau Rafael Struijk. Sekolah sepak bola tumbuh pesat. Akademi profesional dibuka di berbagai daerah. Pemerintah daerah mulai mendukung pembinaan usia dini. Semua ini adalah efek domino dari keberhasilan La Grande Timnas Indonesia yang membuka mata seluruh negeri. Dengan semua pencapaian ini, La Grande Timnas Indonesia tidak hanya sebuah mimpi yang mulai menjadi kenyataan, tapi juga sebuah gerakan nasional. Sepak bola kini menjadi alat pemersatu bangsa, kebanggaan di tengah perbedaan, dan harapan yang menyala terang di masa depan. La Grande Timnas Indonesia adalah simbol perlawanan dari generasi sepak bola yang selama ini tertindas oleh sistem yang bobrok,
manajemen yang tidak konsisten, dan tekanan luar biasa dari publik. Namun, dalam era baru ini, perubahan itu mulai terlihat. Dan sejak saat itu, cinta supporter terhadap STY tumbuh semakin dalam. Media sosial pun dipenuhi pujian. Netizen Indonesia yang biasanya dikenal galak dan sarkastik justru memberi dukungan besar kepada STY. Banyak yang mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup mereka percaya pada proyek jangka panjang timnas. Mereka rela sabar asal ditangani oleh orang sejujur dan sekomitmen Shin Tae-yong. Bahkan saat tim kalah, mereka tidak menyalahkan pelatih, tapi memahami bahwa proses ini butuh waktu. Hubungan emosional antara STY dan supporter menjadi salah satu kisah paling indah dalam dunia sepak bola nasional. Bendera Korea kerap dikibarkan di tribun penonton sebagai bentuk penghormatan. Chant khusus dengan nama STY juga sering terdengar saat pertandingan. Ia bukan lagi hanya seorang pelatih asing, tapi dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia. Ia diterima, dirangkul, dan didukung dengan sepenuh hati. STY pun merespon dengan ketulusan yang sama. Dalam banyak wawancara, ia menyebut bahwa dirinya sudah merasa seperti orang Indonesia. Ia mulai belajar bahasa Indonesia meski belum fasih. Ia mencoba memahami budaya lokal, menyantap makanan Indonesia, dan berinteraksi langsung dengan fans. Ia tidak membuat jarak, tidak merasa lebih tinggi. Justru ia terjun langsung ke akar rumput, menyentuh hati rakyat kecil yang mencintai timnas dengan segala keterbatasannya. Shin Tae-yong juga dikenal sebagai pelatih yang adil. Ia tidak pilih kasih. Siapapun yang tampil bagus akan mendapat tempat, tak peduli dari klub besar atau kecil. Hal ini membuat para pemain lokal semakin semangat bersaing secara sehat. Mereka tahu bahwa pelatih tidak akan menjual nama, tapi menilai kerja nyata. Atmosfer kompetitif yang positif ini membentuk karakter timnas yang lebih tangguh dan pantang menyerah. Di tengah semua pujian itu, STY juga pernah mendapat tekanan. Kekalahan dari tim kuat seperti Jepang dan Australia membuat banyak pihak pesimistis, tapi supporter tetap membela. Mereka tahu bahwa kalah dari tim-tim besar adalah pelajaran. Yang penting, tim menunjukkan perkembangan dan semangat juang. STY tidak menyembunyikan rasa kecewa. Ia akui kesalahan, namun langsung bangkit dan kembali bekerja lebih keras. Ketika muncul rumor bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang, publik langsung bereaksi. Mereka ramai-ramai membuat kampanye online, menuntut PSSI agar mempertahankan STY. Mereka tidak ingin kehilangan pelatih yang sudah berkorban begitu banyak. Mereka percaya bahwa di tangan STY, masa depan timnas akan lebih cerah. Supporter Indonesia tidak mudah percaya pada tokoh publik, tapi STY adalah pengecualian. Hari-hari ke depan masih panjang dan penuh tantangan. Tapi Shin Tae-yong tetap melangkah dengan tekad kuat. Ia tidak menjanjikan kemenangan cepat, tapi berjanji untuk terus bekerja keras demi prestasi. Supporter pun tahu, selama ada STY di pinggir lapangan, harapan belum mati. Ia telah menyulut semangat yang lama padam. Ia telah menunjukkan bahwa dengan kedisiplinan dan ketulusan, perubahan bukan hal mustahil. Kini, nama STY tak hanya tercatat dalam statistik pertandingan, tapi juga dalam hati jutaan rakyat Indonesia. Ia adalah bukti bahwa pelatih bukan hanya soal taktik dan strategi, tapi juga soal hati dan dedikasi. Di tengah segala kekurangan sistem sepak bola nasional, hadirnya STY adalah cahaya terang yang menyinari jalan panjang menuju kejayaan. Dan selama ia masih di sana, Indonesia tahu, Garuda tak terbang sendirian. La Grande Timnas Indonesia bukan hanya sebuah frasa megah, tetapi gambaran dari kebangkitan sepak bola nasional
yang begitu dinantikan jutaan penggemar. Dalam sejarah panjang yang diwarnai pasang surut, momen ketika timnas Indonesia mulai menunjukkan tajinya di pentas Asia dan dunia adalah cerminan tekad, perbaikan struktural, dan kebangkitan mentalitas juara. Era baru sepak bola nasional tidak lagi hanya tentang nostalgia, melainkan tentang langkah nyata menuju kejayaan yang lama hilang. Dan dalam perjalanan panjang itu, nama-nama seperti Shin Tae-yong, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk dan Jay Ijes menjadi wajah dari semangat baru, semangat La Grande Garuda. Indonesia dahulu dikenal sebagai tim yang hanya menebar harapan, tetapi sulit menuai hasil. Namun semuanya mulai berubah ketika semangat baru disuntikan ke dalam tubuh PSSI, dan proyek besar pembenahan tim nasional dimulai. Disiplin, profesionalisme, dan pemanfaatan talenta diaspora menjadi fondasi. Tidak mudah membentuk skuad nasional yang mampu bersaing, terlebih menghadapi lawan tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, atau negara-negara Timur Tengah. Namun tekad untuk membuktikan bahwa Garuda bukan burung yang patah sayapnya, melainkan burung yang sedang menajamkan cakarnya, menjadi motivasi utama. Kebangkitan itu terasa nyata ketika Timnas Indonesia U23 mencapai semifinal Piala Asia U23. Itu bukan sekadar prestasi, tetapi sebuah penegasan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi bulan-bulana. Permainan yang disiplin, penuh strategi, dan menyala dengan semangat nasionalisme membungkam banyak keraguan. Tak sedikit pengamat luar negeri yang mulai membuka mata dan mengakui Indonesia kini adalah kekuatan baru yang tak bisa diremehkan. Kiprah timnas tak berhenti di kelompok umur. Tim senior juga menunjukkan progres luar biasa. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk pertama kalinya merupakan pencapaian bersejarah. Di babak inilah Garuda harus melawan para raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Meski di atas kertas Indonesia bukan unggulan, namun semangat bertanding yang ditampilkan membuat dunia kagum. Bahkan ketika Indonesia kalah, permainan mereka tetap menuai pujian karena tidak lagi kalah dengan cara yang memalukan. Kini, Indonesia bisa mencetak gol ke gawang siapapun, dan tak jarang mendominasi jalannya pertandingan melawan tim yang lebih tinggi rankingnya. Salah satu pilar dari La Grande Timnas Indonesia adalah hadirnya pelatih asing berkualitas tinggi yang membawa sistem dan